Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekongruenan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apa sih itu kekongruenan? Nah, kekongruenan merupakan cara lain untuk menelaah keterbagian dalam himpunan bilangan bulat. Di sini terdapat definisi 5.1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulisnya seperti ini. Tadi kan ada A kongruen dengan B modulo M. Jadi ditulisnya A kongruen B. Jadi bentuk kekongruenan itu adalah seperti ini. Sama dengan tapi stripnya 3 itu dibaca kekongruenan. Bila dan hanya bila M membagi A dikurang B. Jika M tidak membagi A min B, maka dikatakan bahwa A itu tidak kongruen dengan B modulo M. Nah, jika di sini ditulis tidak kongruen, maka tandanya seperti ini. Garis 3 lalu dicoret tengahnya. Seperti ini. Ini dibaca tidak kongruen. Oke, lanjut ke contoh 5.1. Di sini terdapat 25 kongruen 1 modulo 4. Sebab 25 dikurang 1 sama dengan 24 terbagi oleh 4. Nah, sekarang kita buktikan apakah 25 ini benar kongruen dengan 1 modulo 4. Nah, sebelum lanjut ke soal, kita harus terlebih dahulu tahu ini dulu. Jadi, A ini sebagai soal, B ini sebagai sisa, dan M ini sebagai pembagi. Hasil baginya itu tidak usah dituliskan. Jadi, M itu habis membagi A min B, dan M itu tidak membagi habis A min B. Jadi, kita buktikan apakah 25 itu kongruen dengan 1 modulo 4. 25 kongruen 1 modulo 4. Nah, jadi kita buktikan benar atau tidak. A itu soal, jadi ditulis 4 habis membagi 25 dikurang 1. 25 ini A, B-nya ini 1. Jadi M-nya 4. Jadi M 4 habis membagi 25 dikurang 1 masih 24. Jadi benar ya, 4 itu habis membagi 24, hasilnya yaitu 6. Nah, jadi contoh soal yang pertama tadi dibuktikan benar ya teman-teman. Contoh soal yang kedua, 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Nah, kita buktikan lagi nih menggunakan cara seperti tadi. Nah, kita buktikan soal yang tadi yaitu 31 tidak kongruen 5 modulo 6. Bisa kita tulis M-nya 6 habis membagi A-nya 31 dikurang B-nya yaitu 5. Jadi 6 habis membagi 31 dikurang 5 yaitu 26. 6 habis membagi 26 tidak, yaitu 6 itu tidak bisa membagi habis 26, jadi kita coret tengahnya. Seperti itu. Nah, jadi terbukti ya soal yang ini, jadi 31 itu tidak kongruen dengan 5 modulo 6, sebab 31 dikurang 5 itu 26, tidak terbagi oleh 6. Definisi 5.1 tersebut dapat ditulis jika M lebih dari 0, maka M habis membagi A min B. Bila dan hanya bila A kongruen B modulo M. Jika M habis membagi A min B, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan MK. Sehingga A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A min B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A min B sama dengan MK sama artinya dengan A sama dengan MK plus B, maka A kongruen B
modulo M, bila dan hanya bila A sama dengan MK plus B. Di sini terdapat contoh di 5.2. 26 kongruen 4 modulo 11. Di sini sama artinya dengan 26 sama dengan 11 dikali 2 ditambah 4. Yang contoh selanjutnya yaitu 38 kongruen 3 modulo 5. Nah, di sini juga sama artinya dengan 38 itu sama dengan 5 dikali 7 ditambah 3. Nah, uraian tersebut merupakan bukti dari teorema berikut ini. Dari teorema 5.1, yaitu A kongruen dengan B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK plus B. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa jika A dan N bilangan-bilangan bulat dan M lebih dari 10 menurut algoritma pembagian, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan MQ plus R dengan R kurang dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Nah, ini berarti bahwa A min R sama dengan MQ, yaitu A kongruen R modulo 9. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa jika A dan M bilangan-bilangan bulat dan M lebih dari 0 menurut algoritma pembagian, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan MQ plus R dengan R kurang dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Nah, ini berarti bahwa A min R sama dengan MQ, yaitu A kongruen R modulo M. Karena R kurang dari sama dengan 0, maka R kurang dari M. Maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai M-1. Jadi setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Kita lihat di teorema 5.2, yaitu terdapat setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3, sampai dengan M-1. Selanjutnya kita lihat di definisi 5.2. Jika A kongruen dengan B modulo M dengan R kurang dari sama dengan 0 dan R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini 0, 1, 2, 3, sampai dengan M-1 itu disebut himpunan residu terkecil modulo M. Kita lihat di contoh 5.3, yaitu terdapat residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1 karena sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Yang kedua yaitu terdapat residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2. Karena apa? Karena sisa dari 71 dibagi 3 ini adalah 2. Yang ketiga yaitu residu terkecil dari min 53 modulo 10 adalah 7. Sebab sisa min 53 dibagi 7 itu adalah 7. Nah, perlu diingat juga bahwa residu terkecil dari suatu bilangan diambil bilangan bulat positif. Yang keempat yaitu residu terkecil dari 34 modulo 5 dan adalah 4. Sebab sisa 34 dibagi 5 adalah 4. Yang kelima yaitu walaupun 34 kongruen 9 modulo 5, tetapi 9 itu bukan residu terkecil dari 34 modulo 5. Sebab 9 itu bukan sisa dari 34 dibagi dengan 5. Oke, kita lihat di contoh 5.4. Yang pertama terdapat himpunan residu terkecil modulo 5 yaitu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang selanjutnya yaitu himpunan residu terkecil modulo 9 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dan yang ketiga yaitu himpunan residu terkecil modulo 25 adalah 0, 1, 2, 3, titik sampai 24. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.